Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair, masih dalam pembahasan riba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis riba. Ada yang dinamakan riba al-fadl, adanya penambahan. Juga ada yang namanya riba an-nasi'ah, adanya penundaan pembayaran. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sedikit dari apa yang telah lalu biar fresh kembali. Pada pertemuan yang lalu ada 6 barang-barang ribawi: emas, perak, gandum, bur dan gandum syair, tamr, kurma, dan garam. Emas dan perak memiliki ilah hukum. Apa kemarin ilahnya? Apa? Thamaniyah, sebagai nilai alat tukar jual beli. Terkhusus zaman dulu membeli sesuatu dengan menggunakan dinar dan dirham, yang itu emas dan perak, sebagai nilai mata uang. Adapun bur, syair, tamr, milah, ilahnya, ilah hukumnya apa? Yang ditimbang, ditakar, dimakan. Nah, riba fadl ketika jenisnya sama, satu, jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, uang dengan uang. Uang ilahnya sama dengan emas dan perak, sebagai nilai mata uang untuk tukar menukar. Jika sama jenisnya, terjadi tafadul, maka masuk riba fadl. Ya, nilainya sama, beli uang 100.000 dengan uang 120.000, nilainya berbeda, maka ini namanya riba fadl. Walaupun cash, kontan, ya, bayarnya apa? Langsung kontan, tidak boleh, karena ini riba al-fadl. Kemudian yang kedua, riba nasi'ah, jenisnya berbeda, tapi adanya penundaan. Riba nasi'ah jenisnya mungkin berbeda atau sama, tapi dengan penundaan. Misalnya uang dengan emas, boleh nilainya berbeda, tapi tidak boleh ditunda, bayarnya harus kontan. Kalau tidak kontan, masuknya riba an-nasi'ah. Kemudian ittifaqul jinsain ma'at tasawi, jenisnya sama, jumlahnya sama, tapi dengan tidak kontan atau dengan penundaan. Ini juga masuk riba an-nasi'ah. Adapun yang diperbolehkan ketika jenisnya sama, kemudian jumlahnya sama dan kontan. Jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, dia jumlahnya sama, dibayar kontan.
Ini diperbolehkan, bukan termasuk riba. Kemudian yang kedua, ikhtilaful jinsain, jenisnya berbeda, ilahnya juga sama, seperti emas dengan perak, emas dengan uang, jenisnya kan berbeda, ilahnya sama. Ilahnya adalah sebagai nilai mata uang untuk ditukar. Ini ketika jenisnya berbeda tapi ilahnya sama, yang dipersyaratkan adalah harus kontan. Ya, harus apa? Kontan. Jumlahnya sama tidak jadi masalah. Jumlahnya berbeda tidak jadi masalah. Yang penting kontan. Seperti apa? Contohnya dolar dengan rupiah misalnya. Ya, kita membeli $1 dengan misalnya 100.000, perbedaan nilai tidak masalah selama dengan kontan. Atau emas dengan perak, 1 kilo emas dibayar dengan 1 ton perak, beda jumlahnya, tidak masalah, tapi harus kontan. Jenisnya berbeda, maka harus kontan, tidak masalah, tidak sama jumlahnya, karena berbeda jenis. Beda yang pertama tadi, jenisnya sama. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas, uang rupiah dengan uang rupiah, dolar dengan dolar, gandum bur dengan gandum bur, maka ini harus sama, jumlahnya sama dan harus kontan. Kalau yang barusan jenisnya berbeda, ilahnya saja yang sama, maka dipersyaratkan hanya kontan. Kemudian yang terakhir, ikhtilaful jinsain, jenisnya berbeda, ilahnya juga berbeda. Seperti apa? Zahab dan tamr, emas dengan kurma, uang dengan kurma, uang dengan gandum, uang dengan beras, uang dengan garam. Jenisnya berbeda, ya mana? Ilahnya juga berbeda. Kalau uang, ilahnya adalah sebagai mata uang. Kalau yang gandum, ilahnya adalah ditimbang, ditakar, dimakan. Ilahnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Kalau jenisnya berbeda, ilahnya juga berbeda, maka tidak disyaratkan harus takobut, harus kontan, tidak harus. Jumlahnya sama atau jumlahnya berbeda tidak masalah. Kontan boleh, dicicil juga boleh, jumlahnya sama atau jumlahnya berbeda tidak jadi masalah. Ya, ini ketika berbeda jenis sekaligus berbeda ilah. Kalau tadi yang sebelumnya adalah berbeda jenis tapi ilahnya masih sama, kayak dolar dengan rupiah, kemudian real dengan rupiah, atau emas dengan perak. Jenisnya sama, jenisnya berbeda tapi ilahnya masih sama, maka disyaratkan dengan kontan. Kalau yang terakhir ini jenisnya berbeda, ilahnya berbeda, maka tidak dipersyaratkan harus kontan ataupun harus sama. Dalilnya apa? Diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Wa hum yuslifuna fi thimar as-sanah was-sanatain. Orang-orang Madinah itu sudah terbiasa melakukan transaksi buah kurma dengan cara salaf, dengan inden. Bayar dulu uangnya, berarti kan tidak kontan. Dapat kurmanya setelah 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dikasih uang dulu, beli kurma, kasih uang, kemudian kita nerima kurmanya itu
setelah 1 tahun, 2 tahun. Inden. Ya, pesen dengan kita ngasih uang dulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man aslafa fi thimar aw thamar falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Jika orang-orang melakukan transaksi salaf, bayar dulu inden dalam jual beli buah kurma, maka hendaklah nanti dengan cara takarannya jelas, yang diminta jelas, kalau itu timbangannya jelas, dan waktunya jelas, pembayarannya jelas. Sudah tak kasih uang, tak kasih biaya, nanti penyerahannya jelas, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, di sini terjadi apa? Terjadi tidak kontan. Rasulullah membolehkan bayar dengan uang, misalnya emas, perak atau uang kertas, dengan kurma. Beda jenis sekaligus beda apa? Ilah, nggak kontan. Para sahabat bayar dulu, dapat kurmanya 1 tahun kemudian. Berarti kan nggak kontan. Dengan tidak kontan maupun jumlahnya berbeda, maka bukan termasuk riba. Jika jenisnya berbeda, ilahnya juga berbeda. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa faedah sebelum kita masuk pada jenis riba utang piutang. Disebutkan beberapa oleh ulama kita, bagaimana kalau seseorang itu sudah terjerumus masuk ke dalam riba. Misalnya dia sudah terlanjur, dia baru tahu riba di bank, dia sudah terlanjur nyicil pinjam uang di bank, dia orang yang menyerahkan ziyadah tadi, orang yang akil yaitu banknya, dan mukil orang yang ngasih tambahan, berarti kita sebagai orang yang pinjem untuk kebutuhan kita. Bagaimana kalau sudah terlanjur baru tahu sekarang? Maka disebutkan oleh para ulama kita, wa idza taba ilallah taubatan shadiqah, jika orang itu bertobat kepada Allah, ingin keluar dari situ dengan taubat yang jujur, fanarju minallah azza wa jalla lahul maghfirah, kita berharap ampunan dari Allah. Karena orang yang ngasih pinjaman maupun orang yang nanti memberikan tambahan itu hukumnya sama, sama-sama berdosa. Maka bagi orang yang sudah terjerumus, dia sadar ini adalah riba, dia harus segera bertobat, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alam anna idza kana bi imkani tasdidu asli dain dunal faedah ribawiyah falyaf'al. Kalau memungkinkan bagi dia segera mengembalikan modal pinjaman itu tanpa adanya bunga, maka dia lakukan. Misalnya saya pinjam ke Abu Sa'ad, ya, terjadi riba, sudah dikasih persyaratan, Abu Sa'ad sudah ngasih syarat, nanti kalau kamu pinjam ke saya bunganya 5% loh ya. Oh ya, enggak apa-apa, bunganya 5%. Saya pinjam 100 juta. Ini akil, saya mukil, saya yang ngasih tambahan, ini yang orang yang ngasih pinjaman. Dua-duanya sama-sama terjatuh dalam dosa riba. Ya. Kemudian saya sadar, oh, saya tahu ini riba, ini dosa. Nah, bagaimana cara keluar dari itu? Kita bertobat kepada Allah, menyesali, dan jika memungkinkan itu dikembalikan ke Abu Sa'ad tadi tanpa adanya bunga, maka adalah dilakukan, segera dikembalikan.
Wa illa bi angkana dzalika ghairu mungkin bi hukmil aqdi bainahu wa bainal bank. Tetapi jika enggak mungkin karena ada akad hukum yang kuat antara dia dengan pihak bank tadi, sudah ada perjanjiannya, enggak bisa serta-merta langsung dikembalikan. Oh, enak teman. Nah, pusaknya enggak mau, enggak bisa. Tiba-tiba kamu mengembalikan tanpa adanya bunga, oh enggak mau saya. Fala haraja alaih, maka tidak masalah insyaallah taala. Fi tasdidil maghlah kamilan madama murghaman ala dzalik. Maka dia bayar modal utang dia sak bunga-bunganya dengan kondisi terpaksa, murghaman ala dzalik. Dia terpaksa, mau enggak mau biar segera selesai itu tanggungan dia. Kalau enggak segera bayar, bertambah terus. Ya enggak, bunganya semakin bertambah. Waliyubadir ila sadadi ma baqiya fi dhimmatihi minhu in kana fi ta'jilis sadad isqatun lil fawaid ar-ribawiyah anhu mastata'a ila dzalika sabila. Hendaklah dia segera membayar melunasi tanggungan dia. Jika segera membayar itu akan menggugurkan bunga-bunga yang semakin banyak. Ya, dia segera bayar. Modalnya dia kembalikan. Kalau banknya minta bunga, segera dibayar. Kalau enggak nanti tambah bulan, tambah banyak. Ini disebutkan oleh para ulama kita ketika seorang bertobat pada Allah, semoga Allah mengampuni masalah uang tadi dengan cara tadi, adalah dia segera mengembalikan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita nyimpen uang kita di bank? Kalau tadi kan kita pinjam, ya pinjam. Minjam itu kan ada bunganya, ya enggak? Kita memang kepingin dapat uang pinjaman dari bank, dapat manfaat pinjaman itu. Bank dapat manfaat bunga, kita dapat manfaat uangnya tadi. Sama-sama berdosa, jatuh dalam dosa riba. Nah sekarang ada gambaran lain, bagaimana hukumnya menyimpan di bank. Dalam kondisi kita ini, dalam kondisi zaman sekarang yang membutuhkan sekali untuk menyimpan harta kita di tempat-tempat tersebut. Terkhusus yang uangnya banyak, ya bahaya, ada potensi hilang ketika disimpan di rumah. Disebutkan oleh para ulama kita, la haraja, kata Syekh bin Baz rahimahullah, la haraja alaika fi dzalik an tudi'a amwalaka fil bunuki khaufan 'alaiha. Tidak masalah ketika kamu ingin menitipkan harta-hartamu di bank-bank tersebut, khaufan 'alaiha, karena khawatir hilang, kemudian tersia-siakan harta itu, maka tidak masalah kamu simpen di bank-bank. Wa hadhi mas'alatun darurah. Dan ini zaman sekarang adalah masalah yang darurah, masalah yang kita mau tidak mau harus melakukannya. Fa idza tajta ila dzalika fala haraja biduni faidah. Namun ini ketika kamu membutuhkan, memang kamu membutuhkan hal itu, butuh untuk menyimpan di situ, dengan catatan biduni faedah, tanpa adanya kamu mengambil bunganya. Lakin idza wajadta mandujatan an dzalik, tapi jika kamu punya alternatif, bi antu di'amalaka inda tajirin la hadara indahu, yaitu alternatifnya kamu nitipkan kepada saudaramu atau pedagang yang terpercaya, yang tidak ada kemudharatan di situ, ya. Au inda bunukin islamiyah, atau bank-bank yang islami tanpa mengambil faedah.
Ya mungkin sekarang seperti BSI itu kan tidak ada itu. Nol, tidak ada dari bunga yang diambil. Hanya saja ada pengambilan dari jasa administrasi tanpa mengambil bunga sepeser pun. Hadza kulluhu huwal wajibu alaik. Maka kata beliau, maka yang seperti ini harus kamu wajib lakukan. Ketika ada alternatif bank yang di situ tidak mengambil bunga, atau bank atau tempat-tempat selain bank yang tidak mengambil bunga, dia orangnya terpercaya, maka kamu wajib melakukan. Namun jika tidak bisa, ya tadi kembali ke awal apa yang beliau sampaikan. Jika kamu terpaksa kepada bank-bank selain bank Islami yang tidak mengambil bunga atau orang yang terpercaya, terpaksa kepada bank-bank tersebut, boleh kamu lakukan, tapi kamu harus menghindari bunganya. Bunganya tidak boleh diambil. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Kemudian yang disebutkan oleh ulama kita juga, bagaimana misalnya orang tua kita kerjanya di bank, kerjanya di tempat yang sumber riba. Kita sebagai anak, apakah minggat saja dari rumah ini, nyari penghasilan sendiri? Ya, masih kecil, bapakku kerja di bank ini, tak minggat aja. Apakah seperti itu? Syekh bin Utsaimin pernah ditanya, wa ma in kana maluka la yakfika. Jika kamu memang enggak punya modal penghasilan, kamu mungkin masih kecil, SD, SMP, SMA, ya masih belum kerja, la yakfika au lam yakun laka malun, atau kamu enggak punya uang, enggak punya pemasukan, kamu masih statusnya anak, masih sekolah lagi, fala haraja 'alaika fil akli min malihi, maka tidak masalah kamu makan dari harta bapakmu, orang tuamu, walaupun orang tuamu kerja di riba tadi. Kondisinya kayak apa lagi? Dia tidak ada pemasukan lain. Ya. Kata penanya, inna abi ghafarallahu lahu ya'malu fi bank ribawi. Ya Syekh, bapakku ini semoga Allah mengampuninya, kerja di bank ribawi. Fama hukmu akhadna min malihi, apa hukumnya saya mengambil hartanya dia? Wa akalna wa syarabna min malihi, saya makan, saya minum dari hartanya. Bagaimana hukumnya? Ghaira anna lana dakhalan akhar, dalam keadaan saya enggak punya pemasukan lain. Saya sebagai anak, saya disantuni, bapak saya kerja di tempat riba, makan minum ya di situ, saya nggak punya pemasukan. Ya, bagaimana yang harus saya lakukan? Kata beliau, khudhu an-nafaqah min abikum. Ya sudah, ambil nafkah itu dari bapak kalian. Lakum al-hana, bagi kalian itu hak. Kalian punya hak dari orang tua kalian. Wa alaihil ana, dan kewajiban kerja itu adalah bagi orang tua. Li'annakum ta'khudunal mal min abikum bihaqqin. Kamu ngambil harta orang tuamu itu dengan jalan yang hak, karena kamu sebagai anak. Idhuwa indahu mal wa laysa indakum mal. Orang tuamu punya harta, adapun kamu enggak punya harta. Fa antum ta'khudhunahu bihaqqin, maka di situ kamu mengambil harta orang tuamu dengan cara yang benar. Ya, karena sebagai anak disantuni orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ketika kondisi orang tua kita kerja di tempat-tempat penghasilannya yang haram. Kita sebagai anak, kalau tidak ada jalan keluar,
gak ada pemasukan, ya sudah. Mau bilang apa lagi? Tapi kalau bisa keluar dari situ, kita kerja, misalnya sudah nikah, ya sudah, kita jangan masuk ke dalam bab tersebut. Masih berhubungan dengan ini, kalau kita dikasih, misalnya ada hadiah, ada teman kita, tetangga kita, jelas-jelas kita tahu orangnya ini kerjanya di bank, kita dikasih, kita terima atau tidak? Lumayan ini dikasih motor, diterima atau enggak? Bro, kira-kira enaknya diterima atau enggak? Lumayan ya diterima. Nah, ini ada silang pendapat. Ada beberapa jawaban dari ulama kita. Misalnya kita tahu ya, tetangga kita itu kerjanya di tempat yang haram, kita dikasih. Kita tahu. Apakah kita terima atau ada jalan yang lain? Disebutkan oleh para ulama kita. Sebagian ulama menyebutkan bolehnya jawazu qabuli nafaqah wa hadiyah man ikhtalata maluhu al halal bil haram. Kita boleh menerima, ini pendapat pertama ya, boleh menerima nafkah maupun hadiah dari orang yang hartanya itu tercampur. Penghasilannya ada yang haram, kerjanya di tempat haram, tapi ada pemasukan lain yang halal. Bisa dipahami ya? Tercampur penghasilan dia. Dia kerja di tempat haram, tapi dia punya pemasukan lain. Jadi tercampur antara yang halal dan yang haram. Maka di sini Syekh bin Baz seperti beliau membolehkan. Kata beliau, "Idza kana ma huwa kullu malihi riba, Allah abaha lana ta'amal yahud wa hum yata'amaluna birriba. Wa Nabi sallallahu ishtara minhum ta'aman wa rahanahum dir'ahu. Amma idza kunta ta'lamu annaha min mali riba au kulli malihi riba la ta'khudha." Syekh bin Baz mengatakan, apabila ya seluruh hartanya itu bukan riba, seluruh harta dia ini kita tahu di situ ada penghasilan lain, ya seluruh hartanya bukan riba, maka kita diperbolehkan menerima hadiah, mendapatkan upah atau mendapatkan bingkisan atau dikasih pemberian oleh orang itu. Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bermuamalah dengan mereka, orang-orang Yahudi yang mayoritas pekerjaan mereka bersinggungan dengan riba. Prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata beliau, apabila seluruh hartanya itu bukan riba. Amma idza kunta ta'lamu anna min malir riba au kulli malih riba la ta'khudha. Tapi jika kamu tahu pasti, ya, harta yang dikasihkan kepadamu itu riba, yang dikasihkan kepadamu itu adalah ribanya tadi. Dia bermuamalah dengan riba, dia dapat ribanya, dikasihkan kepadamu, atau seluruh uang dia itu adalah riba, maka jangan kamu ambil. Kata beliau, la taqbalha amma idza kanat lahu a'malun ribawiyah wa a'malun ukhar fala ba'sa. Jangan kamu terima. Adapun jika dia punya pekerjaan, ya, kemudian punya penghasilan yang lain, di samping dia juga ada dari penghasilan riba tadi, maka tidak mengapa kamu menerimanya. Ini dari pendapat yang pertama. Pendapat yang lain
menyebutkan Rasulullah SAW menerima hadiah dari seorang perempuan, ya, dari orang-orang Yahudi. Pernah dihadiahi seekor kambing. Rasul juga bermuamalah dengan mereka. Bahkan beliau meninggal, baju besi beliau masih tergadaikan pada orang-orang Yahudi. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah membuat atau menyampaikan sebuah kaidah, anna ma hurrima likasbihi fahuwa haramun 'alal kasib faqat duna man akhadahu minhu bi tariqin mubahin. Sesungguhnya apa yang diharamkan karena sebab pekerjaannya, sesuatu yang diharamkan sebab pekerjaannya. Kayak tadi orang tadi kerjanya di bank. Sesuatu itu diharamkan sebab pekerjaan dia. Fawa haramun 'alal kasib, maka itu hukumnya haram, dosa bagi orang yang kerja. Dia makan dengan riba tadi, dia yang berdosa. Duna man akhadahu minhu bi tariqin mubah. Adapun orang yang mengambilnya dengan cara yang mubah, seperti dikasih hadiah, pemberian, maka dia nggak berdosa. Oh, dikasih, ya, sudah terputus selama apa? Harta tersebut haramnya dengan sebab pekerjaan seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain dengan cara yang mubah, maka orang yang diberi tidak berdosa. Kata beliau, fa'ala hadza yajuzu qabulul hadiyah mimman yata'amalu birriba. Oleh sebab ini boleh seseorang menerima hadiah dari orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Beliau enggak menyebutkan hartanya seluruhnya riba, enggak. Beliau hanya sebatas mengatakan dari orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Wa aidan yajuzu ma'ahu al-bai' wa syira', boleh jual beli dengan mereka. Ya, ini ketika apa? Ketika kondisinya orang tersebut bekerja di tempat yang haram seperti riba. Kita boleh menerima hadiah selama itu jalannya benar. Illa idza kana fi hajri maslahah, kecuali jika kita menolaknya, kita tidak nerima, itu ada maslahat. Kita tidak nerima, kita dikasih hadiah, itu ada maslahat. Fi adami muamalatihi wa adami qabuli hadiyatihi maslahah, fanatba'u hadza ibtigha'al maslahah. Maka kita ambil jalan ini. Kita tidak menerima supaya mungkin dia sadar, dia bertobat, dia tahu, oh fulan tidak mau nerima dari saya, ada apa ini? Ya mungkin dia akan introspeksi, berarti ada sesuatu dari apa yang saya lakukan. Mungkin dari situ dia belajar, ya kemudian dia meninggalkan pekerjaan dia. Kalau ada maslahat, maka kita ambil maslahat tersebut. Kita menolak hadiah dari orang yang bekerja dalam riba. Amma ma hurrima li'ainihi fa huwa haramun 'alal akhid wa ghairihi. Adapun yang sesuatu haramnya itu adalah zatnya. Kalau tadi haram sebab pekerjaan. Kalau ini hadiah, yang haram itu zatnya, ainnya itu haram. Maka tidak boleh menerima hadiah ketika zatnya itu haram disebabkan ainnya tadi, zatnya tadi. Haramnya itu karena zatnya. Kalau yang tadi boleh kita terima ketika haramnya karena sebab pekerjaan seseorang. Seperti apa yang ainnya itu haram? Seperti khamr, minuman keras. Kita dikasih hadiah, tidak boleh kita menerima. Ya, atau kasih kepada seseorang dengan khamr tadi, tidak boleh. Memberi maupun menerima khamr ini tidak boleh.
Loh, ini yang dikasih orang Nasrani, orang Yahudi, mereka menganggap halal, tidak boleh. Selama apa? Zatnya itu haram. Walaupun orang yang diberi menganggap itu halal, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani mungkin menganggap itu halal. Ya, kata beliau, li'anau haramun alayya bi'aini, karena itu zatnya haram atas kita, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita, maka tidak boleh menerimanya. Contoh yang kedua, seperti orang yang mencuri, insanun saraqa mala syakhsin, hasil curian itu zatnya adalah haram. Beliau memberikan contoh, barang curian itu barang haram, barang panas. Wajah ilayya fa'tani yau hadal mal masrub yahrum. Maka ketika diberikan kepada kita, ini haram kita terima, tidak boleh kita menerimanya karena zatnya itu haram, barang curian. Kalau tadi penghasilan, uangnya hasilnya halal, uangnya dia yang kerja, tapi pekerjaan dia yang menyebabkan itu haram. Ini penjelasan dari dua ulama kita, Syekh bin Baz tadi mengatakan dilihat dulu apakah hartanya seluruhnya riba, sehingga kalau semuanya riba maka tidak boleh. Tapi kalau ada pemasukan lain atau tercampur maka boleh. Ya, kalau beliau Syekh bin Utsaimin menyebutkan selama dengan cara yang mubah dan itu haram karena pekerjaan, maka boleh kita terima. Tapi kalau untuk maslahat, dengan kita menolak ada maslahat, kita tolak. Yang diharamkan ketika hadiah itu adalah haram dari zatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa faedah terkait dengan riba. Oh ya, Anda pernah ditanya juga, bagaimana kalau jual beli uang kuno? Jadi uang dengan uang, uang dengan uang, riba mana? Riba kalau beda jumlah dan penundaan, tidak kontan. Uangnya besar, gres, anyar, masih plastikan, kinyis-kinyis, tak beli dengan 200.000, uangnya cuma 150.000. Ya, tidak boleh. Jenisnya berbeda, jenisnya sama, maka tidak boleh jumlahnya berbeda. Tidak boleh juga dengan menyicil. Ya, sekarang kalau jual beli uang kuno, bagaimana? Sekarang uang kuno misalnya gambarnya bedes itu, misalnya dijual 1 miliar, kira-kira gimana? Atau koin gambarnya apa itu? Yang dulu koin 50 rupiah atau 25 rupiah itu gambar apa itu ya? Cendrawasih kalau tidak salah ya. Kan sudah hampir tidak ada kan ya uang 25. Buat apa sekarang? Dijual 1 miliar kira-kira. Boleh mana ini? Hah? Kenapa kamu boleh? Tidak bisa dipakai sebagai alat tukar lagi. Nah, karena sudah tidak lagi menjadi alat tukar. Ilahnya sudah hilang. Ilahnya sudah bukan lagi untuk alat tukar. Seperti barang biasa sudah. Jadi atolah hilang manfaat dia untuk menjadi alat tukar. Maka disebutkan oleh para ulama kita, ketika uang itu sudah hilang manfaat untuk alat tukar menukar, sudah gak dipakai oleh negara, sudah ditinggalkan, maka itu seperti barang biasa, motor, kambing, ya seperti itu uang yang tadi, koin-koin tadi. Maka ketika dijual belikan, walaupun ya tetap itu milik negara, rupiah, tapi sudah gak dipakai, maka tidak masalah dengan nilai yang berbeda. Karena seperti halnya jual beli barang, bukan jual beli uang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk dalam al-qard.
utang piutang. Fadl sudah, riba nasiah sudah. Sekarang kita masuk pada jenis utang piutang. Ini perlu kita pelajari karena banyak dari kita sebagian masih bermuamalah dengan ini. Ya, tidak harus riba itu dengan balasan uang. Misalnya tadi saya utang kepada Abu Sa'ad 1 juta, ngembalikan menjadi 1.200.000 riba, ya. Tapi tidak harus, ziyadah itu tidak harus dengan bentuknya uang. Nanti kita pelajari jenis-jenis yang lain, ya, dengan bentuk-bentuk yang lain, tidak dengan tambahan bunga berupa uang, tidak. Riba itu dengan jenis-jenis yang lain, selama utang piutang terjadi adanya penambahan. Kemudian nanti juga kita pelajari bagaimana kalau misalnya ketika kita ngasih hutang, misalnya kepada Abu Sa'ad, tak kasih hutang 1 juta, bayar bulan depan, bulan Oktober. Kemudian ketika mengembalikan, saya ini dikasih 1 juta sama sepeda motor 70 ya. Wes ini gawon wes, jasa lo heran wes, tak kasih kamu. Ini 1 juta, sepeda motor ini wes gak gawe gawon. Atau ditambah, wes ini anak punya tambahan lebih 500.000 gawon bisa wes. Gimana kira-kira? Tapi dari sejak awal saya tidak ngomong kepada bos saat nanti kalau bulan depan kamu mengembalikan plus 500.000 plus sepeda motor. Tidak ngomong gitu. Tiba-tiba dikasih, ini tak kasih. Nah, ini termasuk riba atau bukan? Nanti kita pelajari. Insyaallah naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.